Halo, Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Ini suara saya masuk nggak ya? Halo? Masuk, Siap masuk. Oke. Kayaknya dimulai sekarang aja lah kayaknya ini. Menunggu 5 menit lagi ya. Tunggu siapa tahu ada yang mau masuk. Ya, selamat malam. Kita bertemu lagi di acara edukasi WSS Winbro Smart System. Hari ini rencananya satu minggu lalu kita kan sudah membahas tentang apa sih itu Forex. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai platformnya. Jadi, alat untuk kita berbisnis Forex ini. Bentuknya aplikasi ya. Hari ini saya mau menerangkan aplikasi yang untuk PC atau desktop. Aplikasi yang kita gunakan untuk trading forex ini namanya MetaTrader atau biasa bahasa pakainya itu MT4 singkatannya. Anda bisa download dari website manapun atau dari MetaQuote langsung atau dari broker. Ini contohnya kita langsung praktek aja ya. Saya sekalian dari nol nih. Nanti link ini ada di grup Facebook. Silakan kalau mau daftar silakan pakai link di grup. Yang pertama kita masuk dulu di sini. Kita masuk ke broker Windsor. Silakan lakukan registrasi atau pendaftaran. Silakan klik daftar. Kemudian pilih negara, Indonesia ya jelas. Nama, ini nama saya. Itu kan nomor HP-nya. Ya, begini aja. Karena kebetulan browser saya ini sudah sudah ada password tersimpannya, saya tinggal klik aja, nggak usah masukkan lagi ya. Di sini saya sarankan untuk pemula silakan gunakan demo account dulu. Setelah semuanya diisi, klik daftar. Nah, setelah daftar, silakan Anda masuk. Tapi jangan lupa cek dulu emailnya. Kita verifikasi dulu emailnya. Sorry ya, saya matiin dulu screen share-nya.
Ini halaman loginnya. Nah, setelah itu Anda bisa langsung mendownload aplikasi MT4-nya di download center ini, diklik. Kemudian, nah, masih loading. Anda bisa pilih sesuai dengan device yang Anda punya. Ini ada untuk Android ada, iOS ada, desktop ada, bahkan web browser-nya juga ada. Setelah ini kita download dulu. Ya, kemudian kita klik terus run. Yes, di sini saya kebetulan makainya Windows 7 ya. Kalau teman-teman yang lain pakai Windows 10 atau Windows 11, bahkan Windows 11, langkahnya kayaknya sama aja. Tinggal klik next saja, biarkan dia selesai menginstal. Ya, finish. Nah, sudah terbuka. Nah, nanti ID demo Anda silakan dimasukkan di sini. Cara masukkan akunnya gimana? Klik file, login to trade account. Di email tadi ada detail akun demo Anda. Servernya di sini. Silakan masukkan demo, kemudian login dan password. Password tersebut ada di email ya, sama loginnya ya. Setelah Anda login, akun Anda akan muncul di navigator sini. Oke, langsung saja. Hari ini fokusnya kita belajar tentang platform MetaTrader 4 ini. Ini adalah platform yang kita gunakan untuk berbisnis forex. Software MetaTrader ini atau MT4 ini adalah salah satu software terbaik untuk trading yang digunakan seluruh trader dunia ya. Semua broker menggunakan platform yang sama. Ini bisa di-run di mana saja, bisa pakai laptop, bisa pakai PC, bisa HP Android, bisa iOS, bisa. Kemudian konsumsi datanya tidak berat, tidak banyak konsumsi datanya. Selain itu juga ukurannya juga tidak besar, jadi tidak perlu spek komputer yang tinggi ataupun spek HP yang bagus untuk bisa ngeran ini. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak memulai bisnis forex ini karena ya change-nya bagus lah. Oke, satu di sini ya. Mulai di mana dulu ini. Ini di Windows besar ini ya. Sebentar. Layar utama di MT4 ini terbagi jadi 5 bagian. Yang pertama, Market Watch. Nih, Market Watch. Market Watch ini isinya daftar mata uang. Di sini kalau mau kita lihat semua mata uangnya, ada di simbol. Nih, ada banyak sekali. Di sini ada Mayor Forex, Minor Forex. Nih. Komoditi juga ada, emas, indeks juga ada. Mungkin untuk awal-awal kita lebih baik pakai yang mayor aja. Ini di sini juga ada keterangannya nih, CAD, CHF, Canadian Dollar versus Swiss franc, CAD, JPY, Canadian Dollar, Japanese Yen, bla 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 sampai banyak. Selain berisi simbol, di Market Watch ini juga ada jamnya. Jam ini bukan settingan Bangkok ya, bukan settingan Jakarta. Ini settingan server, jadi beda sama jam WIB beda. Kemudian ada harga bid dan ada harga S. Harga bid ini adalah permintaan dan S ini penawaran. Apa sih harga bid sama S ini? Harga bid sama S itu benar.
munculnya di bid sama S ini kalau kita munculkan, jadi selisih bid sama S ini akan keluar harga split. Split ini adalah selisih harga yang diberikan broker dengan selisih harga yang berjalan sekarang. Jadi split ini bisa dikatakan cara broker untuk mengambil keuntungan dari jasa mereka melemparkan dana kita ke market global, kurang lebih begitu. Selain ada market watch, di layar utama MT4 ini juga ada navigator. Navigator ini berisi banyak informasi tentang akun kita, juga berisi tentang indikator, terus ada automatic trading atau biasa disebut robot, kemudian juga ada script. Kita jelaskan satu-satu ya. Di account ini akan muncul account yang sudah ada login di MT4 ini. Ini kayak saya ini sudah login broker Windsor, account-nya demo. Nomor akun sekian, namanya sekian. Nanti kalau Anda lakukan login lagi dengan nomor akun yang berbeda dan nama yang berbeda, dia akan muncul juga di sini. Ini unlimited, tidak ada batasan Anda melogin akun di sini, nggak ada batasan. Kemudian bawahnya ada indikator. Jadi di bisnis forex ini sebenarnya kita sudah diberikan kemudahan. Kemudahan yang pertama, yang jelas bisnis ini sangat fleksibel ya. Kita bisa lakukan ini di mana saja. Yang kedua, tool bantuan untuk kita trading itu banyak sekali di sini. Kayak indikator ini contohnya. Di sini indikator ada banyak sekali. Mulai dari average directional moving index, Bollinger Band, envelope, Ichimoku, dan lain-lain, moving average. Mungkin hari ini saya nggak akan bahas ini satu-satu ya. Kita bahas penggunaan dasar platformnya dulu aja. Cek dekat sama kedekatan sama gua. Ya, lanjut lagi. Selain itu, selain tren, ada osilator, volume, dan lain-lain. Nanti kalau, nih, saya kasih contoh cara memasukkan ke chart-nya aja. Misalnya kita pilih salah satu indikator, misalnya Ichimoku. Klik double aja, klik double, tekan OK. Nah, secara otomatis nanti Ichimoku-nya akan masuk ke tampilan chart kita di sini. Oh ya, sorry, tadi kelewat. Di market watch yang isinya simbol ini, kita bisa memilih mata uang mana yang mau kita perdagangkan. Sorry, ini kelewat malah. Jadi misalnya, ini kebetulan yang tampil di sini kan Euro USD. Misalnya kita mau ganti dengan pair, mau lihat chartnya pair Great Pound Sterling sama USD. Kita klik kanan, chart window. Nah, keluar. Misalnya mau lihat lagi USD JPY. Nah, tinggal klik kanan, terus chart window. Atau kita bisa klik, tahan, tarik, lepas. Jadi nanti kita nggak usah banyak-banyak di sini buka window-nya, buka pair-nya. Terus misalnya kita udah terlanjur nyaman pakai settingan warna yang ini misalnya ya. Kalau kita pilih begini, chart window, dia beda tampilannya. Dia ketampilan default. Kalau kita pengen langsung sesuai dengan template yang ini, bisa begini caranya. Klik, tarik, dan lepas. Nanti dia otomatis menggunakan template yang sama dengan chart sebelumnya. Gitu. Oke, navigator sudah. Terus, kemudian layar cat. Oke, ini saya hapus dulu aja. Nah, layar cat ini yang kita gunakan untuk menganalisa pergerakan pasar di sebuah mata uang yang akan kita perdagangkan. Contohnya, GBP USD ini kita lihat. Mau kemana sih GBP USD ini? Kita lihat dari candle sajian data yang berupa candle ini. Misalnya, kayaknya nih dia mau naik nih. Kayaknya mau naik nih.
Kita bisa lakukan buy. Oke. Di chart ini ada bermacam-macam variasi data yang bisa kita gunakan untuk menganalisa. Yang pertama kayak ini kan bentuknya candle atau jenisnya candle datanya. Bisa juga diganti line chart seperti ini. Bisa juga line bar seperti ini atau bar chart. Tinggal mana nyamannya. Tapi kebanyakan trader itu makanya candlestick begini. Untuk candlestick sendiri, yang hijau ini artinya buyer dominan. Jadi kalau candle ini warnanya hijau, dia itu isinya atau di dalamnya itu ada power dari buyer. Kalau merah, power dari seller. Kasarnya begitu. Kemudian setelah chart, nah di bawah chart ini ada terminal. Terminal ini isinya trade. Trade ini nanti kalau kita melakukan open posisi kita akan muncul di sini. Exposure ini berisi data trade kita, banyak di pair mana. Kemudian account history ini nanti jadi trade kita kalau sudah kita close posisi, dia akan masuk ke account history. Account history ini akan jadi jurnal trading kita. Bisa dilihat secara custom bulanan juga. Ini kita bisa pilih di sini periodenya. Ada 3 mingguan, ada seminggu, ada sebulan, 3 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau history mulai awal sampai akhir. Kemudian ada news. News ini adalah berita yang keluar dari berbagai negara. Contohnya yang paling dekat ini tadi yang habis keluar newsnya adalah total CPI dari Kanadian. Ini beritanya seperti ini. Ada alertnya, ada mailbox-nya. Ini berisi email-email atau mailbox dari perusahaan kita, perusahaan mitra trading kita. Nah, ini juga ada bagian sinyal juga. Oke, kita lanjut lagi setelah navigator. Di sini ada yang namanya sinyal bar server. Sinyal bar server ini, misalnya trading kita kebetulan lagi lemot servernya, kita bisa pindah-pindah di sini. Cuman itu jarang sih. Oke, setelah itu mungkin saya tunjukkan bagaimana cara kita order atau cara kita melakukan transaksi trading di Forex. Cara tradingnya kita bisa dua cara. Yang pertama kita klik di new order sini. Kita bisa langsung klik di sini. New order, kita masuk. Ini simbol yang akan kita perdagangkan, kemudian volume ini lotnya, jumlah besaran dana yang akan kita perdagangkan, kemudian ada stop loss, ada take profit. Tipe tradingnya, kita bisa tipe eksekusi marketnya ada dua jenis. Yang pertama, instant execution sama pending order. Pending order ini ada 4. Ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Apa sih buy limit ini? Jadi nih kita pakai yang instan aja dulu. Misalnya market ini kita bacanya naik gitu ya. Kita menganalisa market ini akan naik, lakukan buy. Nah, instant execution itu maksudnya saat kita klik tombol buy, order kita akan langsung masuk ke market, langsung dieksekusi oleh broker, dilempar ke pasar forex. Kalau kita pakai yang pending order, ini maksudnya adalah misalnya ini posisi market analisa kita mau naik ya, kita fokus buy aja. Jadi misalnya kita pengen buy di harga di bawahnya harga yang berjalan sekarang ini, misalnya di harga 137675. Kita pakai buy limit. Oke, jadi kalau di bawahnya harga berjalan, kita pakai limit untuk transaksi buy. Kita ketik aja di sini. 137675.
675. Sebentar ya. Please. Nah, ordernya masuk. Terus gimana kalau kita mau order di atas harga yang berjalan sekarang? Sama juga. New order, pilih buy stop. Misalnya kita di harga 138050. 138050. Nah, order yang sudah kita lakukan ini semuanya tampil di trade. Semua data transaksinya ada di sini, mulai dari tiket ordernya, terus time-nya, time ordernya, kemudian type-nya, ada size-nya, ada simbolnya di GBP USD, size-nya 1, tipenya buy, price open kita di 137885, 1.37885. Tidak pakai SL, tidak pakai TP. SL ini apa sih? SL ini adalah harga yang kita gimana ya, Kak? SL ini adalah harga yang kita tentukan di mana kita ingin melepas posisi kita di posisi yang minus. Jadi kasarnya misalnya kita analisa market GU ini akan naik misalnya ya, dia akan naik. Kemudian kalau dia turun kan otomatis kita minus tuh. Untuk menghindari kerugian yang terlalu besar, kita menggunakan fasilitas stop loss di mana transaksi kita akan otomatis tertutup jika harga menyentuh stop loss kita. Contohnya begini, cara masang stop loss-nya begini. Ordernya ini diklik double. Nah, misalnya ini, kita akan otomatis close transaksi kalau harga ini jebol low ini. Misalnya ini harga 1.37378. 1.37378. Ini stop loss-nya sudah keluar. Jadi nanti kalau harga ini turun ke sini, otomatis transaksi ini akan ditutup dengan keadaan minus 49 pip. Begitu juga dengan take profit. Take profit ini adalah fasilitas yang diberikan broker agar kita nggak usah repot-repot liatin chart terus. Jadi misalnya nih kita tahu, oh naiknya ini bakal sampai sini nih. Misalnya sampai 38708. 38708. Ini nanti harga kalau dia terbang dan menyentuh take profit kita di harga ini yang sudah kita set tadi, transaksi kita otomatis akan tertutup. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Jadi trading ini sangat simpel, sangat mudah. Kita tinggal analisa, kemudian tentukan di mana kerugian yang mampu kita istilahnya ikhlaskan untuk hari itu dan berapa target profit kita. Jadi trading itu intinya di manajemen uang. Kurang lebih begitu. Nah, kembali lagi ke sini, trade yang sudah kita lakukan ini, misalnya kita tutup aja ya untuk lihat account historinya. Kita tutup. Transaksi yang sudah tertutup ini akan masuk ke account history. Di sini time-nya ini adalah waktu pembukaan, ini waktu close-nya di sini. Jadi kita tadi lakukan buy di jam 16.21 detik 52, kita close transaksinya di jam 16 menit 26 lebih 7 detik. Dengan posisi minus min 53. Kemudian di demo tadi modalnya 50.000, kemudian loss 53 dolar, sisa modal jadi 49.947. Nah, lebih begitu. Apalagi yang oh ya, di chart ini sajian datanya ada berbagai macam jendela waktu. Pengaturannya ada di atas sini. Jadi nanti kita bisa menganalisa chart ini sesuai dengan tipe trading kita. Misalnya kita pengen trading pendek-pendek aja, kita analisa bisa di H1. H1 ini 1 jam. Maksudnya satu candle ini, satu batang ini, dia mulai proses terbentuk pembukaan sampai tertutup, sampai ganti candle itu jangka waktunya 1 jam. Begitu juga yang H4 ini.
4 jam berarti per hour. Jadi satu batangnya di H4 ini sama dengan 4 jam. Terus di sebelahnya time frame ini ada tool-tool bantuan yang kita bisa gunakan untuk membantu analisa kita di market. Ada trend line, ada Redis channel, ada Fibonacci, kemudian ada draw text. Ini digunakan untuk menandai, biasanya digunakan untuk menandai gelombang high low, lower high, lower low. Terus ada di sini ada apa ini? Simbol-simbol atau bisa kita gunakan untuk menandai market juga. Misalnya di posisi ini kita akan prediksinya buy, kita taruh aja panah di sini. Kemudian ini ada objek. Nah, lebih banyak ada rectangle, triangle, ellipse. Sering pakai trader ini biasanya cuma trend line, horizontal line, vertical line, sama rectangle ini. Rectangle ini untuk menandai area seperti ini. Ya, kurang lebih begitu bincang-bincang kita mengenai penggunaan platform MetaTrader ini. Kalau yang untuk Android sama aja sebenarnya, tapi cuman tata letaknya beda-beda. Cuman fungsinya sama semua. Jadi silahkan Anda pilih device apa yang menurut Anda nyaman untuk melakukan trading. Nggak usah dibikin ribet. Silahkan bisa dimulai kapanpun, sekarang pun juga bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Semoga sehat selalu dan salam profit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.